Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi tentang keutamaan membaca Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci kaum muslim yang diturunkan langsung kepada Rasulullah SAW oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril yang memiliki landasan hukum Islam dan pedoman hidup bagi seluruh manusia. Al-Quran merupakan kitab yang sangat istimewa, yang mana bagi yang membacanya merupakan ibadah yang sangat mulia dan mempunyai keutamaan. Baiklah, yang pertama, Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 2. Allah juga berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwamu wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran kabira. Sungguh, Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Kemudian yang kedua, Al-Quran mendatangkan rahmat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Quran Surah Al-Isra ayat 82. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan pahala bagi yang membacanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Abdullah bin Mas'udin yaqulu, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Yang artinya, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan dengan bacaan tersebut, dan satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Semisalnya, dan aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian yang keempat, membaca Al-Quran akan mendatangkan kebaikan atau pahala bagaimanapun bacaannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Al-mahiru bil-Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararati walladhi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'u fihi wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajran. Yang artinya, Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang yang lancar membaca Al-Quran akan bersama para malaikat yang mulia dan senantiasa selalu taat kepada Allah. Adapun yang membaca Al-Quran niat dan terbata-bata di dalamnya dan sulit atasnya bacaan tersebut, maka baginya 2 pahala. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang kelima, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang membaca Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Umar qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Dari Umar,
radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mengangkat derajat suatu kaum dengan kitab ini, Al-Qur'an, dan Allah merendahkan kaum yang lainnya yang tidak mau membaca, mempelajari dan mengamalkan Al-Qur'an. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang keenam, Al-Quran dapat memberikan syafaat bagi pembacanya pada hari kiamat. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an ashabihi. Artinya, Abu Umamah al-Bahili berkata, aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi orang yang membacanya. Hadis riwayat Muslim. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan tentang keutamaan membaca Al-Quran. Semoga dengan ini teman-teman bisa termotivasi dan lebih semangat lagi untuk membaca Al-Quran. Semoga berkah dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, itulah tadi kegiatan saya di hari ini. Terima kasih sudah menyimak dan semoga bermanfaat.